Menentukan pasangan bukan semata-mata hanya mementingkan perasaan, tetapi bagaimana menyatukan pemikiran dan segala perbedaan dengan orang yang akan menemani kita semasa hidup. Keyakinan akan menyatukan perbedaan, namun akan selalu melahirkan keraguan ketika satu sama lain menaruh prasangka dan menuntut bukti nyata. Saya Birgi Putri bersama Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Kali ini akan membahas tentang Fuji dan Thorik Halilintar, hanya di sudut pandang Ferry Koboy. Baru-baru ini Fuji dan Thorik Halilintar yang dikabarkan resmi putus hubungan membuat netizen banyak menilai kalau hubungan mereka kandas karena tidak dapat restu dari orang tua. Tapi Thorik mengaku telah menyudahi hubungan karena perbedaan prinsip. Prinsip yang disebutnya telah dipegang sejak masih kecil. Tak menyebut lebih detail tentang prinsip apa yang dimaksud, Thorik hanya merasa perlu pendewasaan dari masing-masing pihak. Sampai sekarang, Thorik juga belum berpikir untuk memiliki kekasih lagi karena ingin fokus memperbaiki diri. Gitu. Menurut sudut pandang dari Koboy, banyak pasangan yang mengalami hal yang sama gitu. Ketika dalam menentukan pasangan ada benturan antara perbedaan prinsip dan juga perasaan. Gitu. Tapi sebenarnya mana yang harus didahulukan gitu ketika kita akan menentukan pasangan? Apakah mendahulukan perasaan yang ingin bersama-sama pastinya, atau mendahulukan prinsip? Di mana-mana selama ini sih, menurut yang gua rasa, dalam sebuah hubungan itu selalu didahulukan perasaan. Banyak orang yang melanggar prinsipnya hanya karena perasaan. Banyak orang yang norak hanya karena perasaan. Banyak orang yang kampungan hanya karena perasaan. Banyak orang yang lupa akan dirinya hanya karena perasaan. Banyak yang merendahkan diri hanya karena perasaan. Artinya, mayoritas atau dominannya selalu yang didahulukan itu perasaan dalam sebuah hubungan. Baru setelah itu prinsip. Prinsip itu kan dalam menjalani. Jadi perasaan itu apa yang dirasakan terhadap seseorang. Dari situlah kita akhirnya mau mengenal orang itu. Nah, ketika ngejalaninya baru pakai prinsip. Okay. Tapi kesimpulannya adalah perasaan yang dominannya didahulukan dalam sebuah hubungan. Seperti hal-hal yang kusebutkan tadi. Itu menunjukkan sekali lagi bahwa perasaan itu di nomor satu kan baru prinsip. Mayoritasnya. Mayoritas. Tapi sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya prinsip kita, kalau nggak ada rasa, apa bisa berhubungan dengan orang? Okay. Jadi kalau ada yang bilang karena prinsip, kebohongan. Siapapun itu. Apakah bisa hubungan itu dilakukan dengan tanpa adanya rasa? Hanya cukup dengan prinsip. Siapapun yang berbicara begitu menurutku bohong. Sudah dianjurkan di agama tuh kalau bisa mencari pasangan yang seagama. Tapi banyak yang akhirnya berpasangan beda agama hanya karena perasaan.
hanya karena apa yang dirasa. Jadi sehebat apapun prinsip seseorang, kalau nggak ada rasa, apa bisa jalinin hubungan? Jadi rasalah yang membuat orang saling berhubungan. Oke. Itu. Nah, kalau melihat dari ini kan mereka sekarang udah putus kan. Tapi kalau melihat dari karakter Fuji dan Torik sendiri gimana? Ya Torik orang yang santai. Fuji itu orang yang heboh, orang yang ceria. Torik orang yang dalam memutuskan sesuatu itu bukan yang sembarangan. Artinya kalau sudah diputuskan oleh dia, berarti karena sudah dipikirkan matang-matang. Nah Puji orangnya, ya kalau dia senang, ayo, gitu. Ya menurutku tidak ada masalah hubungan mereka berdua mah. Kalaupun ada masalah ya karena banyak aturan aja di luar dari mereka berdua. Oke. Intinya mereka pasangan yang pas. Ada yang santai, ada yang heboh. Ada yang Saling nggak banyak melengkapi ngomong, ya? ada yang banyak ngomong. Ada yang apa-apa serius, satunya apa-apa jadi santai dan lucu. Yin yang. Jadi secara pribadi mereka berdua menurutku cocok. Oke. Untuk bersama ya. Ntar juga balikan lagi. Lihat aja. Ya perasaan. Nah, ini kan isunya ada faktor di luar mereka gitu, dan banyak orang yang akan berpasangan akhirnya jadi tidak jadi karena faktor di luar mereka berdua gitu, di luar pasangan itu gitu. Contohnya misalkan keluarga atau teman, orang-orang di sekitar mereka. Nah, sebenarnya apa sih peran keluarga ketika keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar itu ketika ada anak atau saudara yang akan menikah gitu. Karena Mendukung selagi itu baik. Apalagi hubungan itu dijalani dengan tanpa ketertekanan. Apalagi sebuah hubungan itu dijalani dengan rasa cinta. Jadi mau tidak mau siapapun di sekitarnya mendukung. Memberi saran boleh. Menasehati untuk kebaikan boleh. Tapi melarang tidak boleh. Karena menurutku mereka berdua saling menyukai satu sama lain. Saling menyayangi satu sama lain. Saling mencintai satu sama lain. Nah terus apa haknya kita? Melarang, mengatur, memberi nasihat ya perlu, harus untuk kebaikan. Kan ada bahasa the power of love. Taruhlah dari pihak laki-laki aturannya ini dipenuhi. Taruhlah dari pihak perempuan aturannya ini dipenuhi. Kalau keduanya nggak ada rasa, apa bisa bahagia? Bahagia tuh karena ada rasa. Nggak ada rasa tuh hambar, hampa. Celakanya menikah atau menjalin hubungan itu sekarang ini kayak bisnis.
Yang aku rasa baik laki-lakinya maupun perempuannya masih sangat sama-sama suka, sama-sama sayang, sama-sama cinta. Ya karena gini, kita tidak bisa menentukan untuk cinta dengan siapa. Kita ini tidak bisa menentukan untuk sayang dengan siapa. Yang namanya perasaan itu tidak bisa diatur-atur. Alangkah enaknya kalau yang namanya perasaan itu diatur. Aku mau cinta dengan anak presiden aja deh. Aku mau cinta dengan anak menteri aja. Aku mau cinta dengan anak pengusaha. Aku mau cinta dan sayang dengan anak pejabat. Apa bisa? Perasaan itu misteri. Kadang-kadang orang yang biasa aja, itulah yang membuat kita cinta. Kadang-kadang yang pintar, yang cerdas, yang berpendidikan, yang berduit sekalipun belum tentu membuat kita cinta. Misteri perasaan tuh. Dan itu datangnya dari Tuhan. Manusia aja yang ngatur-ngatur. Yang alasannya demi kebaikan. Padahal demi kepentingan. Jadi aneh. Cinta itu dari Tuhan. Tuhanlah yang menanamkan perasaan. Makanya ada bahasa jodoh di tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menanamkan perasaan kita terhadap seseorang. Ada nggak yang bisa ngatur? Aku mau cinta dengan A. Coba. Aku akan cinta. Cita-cita, iya. Mudah-mudahan kelak aku punya istri seperti ini. Mudah-mudahan kelak aku punya suami seperti ini. Itu cita-cita. Dan itu tidak salah. Tapi seiring berjalannya waktu kan kadang-kadang yang kita anggap biasa aja, ternyata itulah yang bikin kita cinta. Yang dilihat orang luar biasa, ternyata tidak bikin kita cinta. Misteri. Nah menurutku mereka sama-sama mencintai.